Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, telah terjadi ledakan bom yang terjadi di asrama polisi yang berada di Jalan Larasati nomor AA 12 Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tadi seperti informasi yang telah kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah bahwa memang dari asrama polisi ini diisi oleh anggota Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah. Korban saat ini bernama Bribka Dirgantara Pradipta berusia 35 tahun yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Muwardi Surakarta dari yang sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Indriati Solo Baru namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Pihak kepolisian pun hingga saat ini masih terus melakukan penyisiran dan juga berada di sekitar lokasi olah tempat kejadian. Dan inilah pemirsa, kita saksikan bersama paket yang kemudian dibuka oleh korban dan isi paket tersebut kemudian meledak. Ledakan ini pun membuat korban menjadi berlumuran darah. Dapat kita saksikan bahwa paket yang dibungkus kardus ini terlihat mencurigakan, namun korban pun membuka paket tersebut hingga didapati paket tersebut meledak hingga membuat kaca pun bergetar dan warga di sekitar lokasi pun berhamburan keluar rumah untuk melihat kejadian atau titik lokasi pusat ledakan tersebut. Dan ini juga kita sama-sama saksikan, beginilah foto atau potret dari korban akibat ledakan yang terjadi. Hingga saat ini dari unit Jibom terus melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tersebut atau di asrama polisi Sukoharjo. Ya memang diketahui bahwa pada saat kejadian di lokasi asrama polisi Sukoharjo ini ataupun di tempat korban ini tidak ada orang. Hingga akhirnya ledakan terjadi, warga sekitar pun yang menolong korban untuk dilarikan ke rumah sakit. Dan kita langsung saja pemirsa menanyakan langsung kepada rekan kami, Effendi Rois yang sudah berada di lokasi untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan mengetahui bagaimana suasana di sekitar lokasi kejadian. Selamat malam Effendi, bisa Anda sampaikan seperti apa situasi kondisi terkini di lokasi terjadinya ledakan? Bisa saya kabarkan bahwa situasi saat ini aparat kepolisian dan TNI tengah melakukan sterilisasi dengan menutup sejumlah akses masuk di ruang asrama terkait adanya ledakan yang terjadi sekitar pukul 6 sore tadi, yang mana dari ledakan tersebut terdapat bahan yang diduga meledak dari sebuah seperti itu, sehingga dengan adanya kejadian tersebut aparat kepolisian langsung berupaya melakukan tindakan dengan melokalisir lokasi. Hingga saat ini aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan dengan mengambil sampel-sampel dalam olah TKP yang dilakukan hingga saat ini masih berlangsung. Begitu. Ya, Effendi, bisa dijelaskan atau digambarkan sebetulnya seperti apa sih dampak ledakan yang terjadi di sana? Ledakan yang terjadi pada pukul 6 petang tadi cukup menggemparkan ya, dengan suara ledakan yang cukup keras, getaran yang cukup kuat hingga mengakibatkan rumah di sekitar mengalami kerusakan. Namun demikian
hingga saat ini belum diketahui pasti ada berapa korban, namun yang jelas ada salah satu anggota kepolisian yang mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Anggota kepolisian tersebut yang diduga kuat yang menerima sebuah paket warna coklat yang diterima terus dibawa masuk, disimpan, diletakkan di bagian asrama tersebut. Demikian. Ya, berarti memang didapati sejumlah rumah warga ini mengalami kerusakan begitu. Lalu bagaimana dengan di titik kejadian ini? Apakah kerusakannya cukup parah, Effendi? Dari melihat ledakan yang terjadi dengan dentuman yang cukup keras, hingga di beberapa kawasan seperti di Solo Baru yang berjarak sekitar 2 km juga terdengar, diduga kuat ledakan itu cukup kuat sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Dan saat ini petugas kepolisian masih terus bekerja melakukan olah TKP dengan sterilisasi lokasi. Sejumlah awak media pun juga tidak diperkenankan masuk ke lokasi karena kemungkinan yang terburuk bisa terjadi, sehingga untuk keamanan semuanya aparat kepolisian minta waktu untuk segera menyelesaikan olah TKP tersebut. Demikian. Baik, Effendi, memang didapati bahwa ledakan yang terjadi ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar karena membuat sebagian rumah warga ini juga mengalami kerusakan. Terlebih di titik lokasi ledakan terjadi memang hingga membuat korban pun ini mengalami luka yang cukup parah hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit Indriati Solo yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Jika kita dapat saksikan sama-sama, pihak kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian dan juga tadi sempat disampaikan bahwa pihak kepolisian pun juga menyisir ataupun mensterilisasi sekitar lokasi kejadian. Ini membuat yang tentunya bertujuan agar warga di sekitar lokasi ini tetap aman dan juga memastikan bahwa tidak ada paket susulan. Jika Anda lihat di layar kaca Anda, petugas masih terus berjaga. Baik, Effendi, ini melihat petugas masih terus berjaga-jaga dan tadi juga Anda sampaikan menetralisir area lokasi. Ini apakah pihak kepolisian pun juga masih terus ke rumah warga sekitar untuk memastikan tidak ada paket-paket lainnya yang dikirimkan ke rumah warga lainnya? Effendi masih bersama kami? Iya. Oke. Kasih. Baik, Effendi. Melihat bahwa pihak kepolisian petugas ini masih terus berjaga di sekitar lokasi. Ini apakah petugas kepolisian ini masih memeriksa ke rumah warga sekitar untuk memastikan tidak adanya paket susulan yang dikirimkan? Ya, hingga saat ini aparat kepolisian terus bekerja melakukan olah TKP dan untuk melakukan penyidikan terkait paket yang datang tadi. Sementara aparat Brimob dan petugas TNI juga melakukan penjagaan di pintu-pintu akses masuk ke asrama. Mereka menghalau warga atau siapapun yang berusaha masuk karena olah TKP masih berjalan. Ya, saat ini juga masih terlihat tim Jihandak Brimob masih terus mengambil sampel dan mengumpulkan beberapa bukti, alat-alat bukti yang mungkin akan diperiksa lebih lanjut. Demikian. Effendi, jika Anda lihat di sekitar lokasi kejadian ini, apakah Anda dapati ada kamera pengawas atau kamera CCTV di sekitar lokasi? Ya, aparat kepolisian juga melakukan penyisiran di sejumlah persimpangan ataupun toko-toko ataupun akses-akses masuk di asrama yang
mungkin masyarakat sekitar ataupun toko-toko tersebut memasang kamera CCTV, sehingga dari kamera CCTV itu nanti mungkin akan dirangkai sebuah peristiwa yang mungkin tercover atau siapa yang telah membawa paket tersebut. Saat ini juga masih terus dilakukan pendeteksian di beberapa rumah warga dengan melibatkan beberapa petugas gabungan untuk mengakses apakah CCTV yang terpasang itu bisa merekam atau enggak. Soalnya tadi ada beberapa CCTV yang meskipun ada tapi tidak berfungsi. Sampai saat ini masih terus diputar sampai ke beberapa jalan di jalan-jalan utama Solo Sukoharjo seperti itu. Ya, lalu Effendi, di manakah paket warna coklat seperti kardus yang tadi kita sama-sama saksikan? Apakah masih di sekitar lokasi? Apakah ini sudah dibawa ke pihak kepolisian? Untuk paket kardus yang tadi diduga terledak, saat ini sudah diamankan oleh tim Jihandak, dimasukkan ke tempat yang aman karena ditakutkan masih akan meledak jika terkena benda-benda yang mungkin panas ataupun tergesek benda-benda keras lainnya. Saat ini juga petugas juga mengambil beberapa sampel yang ada di situ, bekas-bekas ledakan, dan tim Dokpol Inavis juga masih melakukan penyelidikan kepingan-kepingan pesan-pesan kata yang ada, dan saat ini terus dikumpulkan bukti-bukti tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, Effendi, lalu untuk korban ledakan tersebut yang merupakan bernama Bribkadir Gantara ini bagaimana kondisinya yang tadi memang sempat dibawa ke Rumah Sakit Indriati Solo lalu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi. Lalu kondisi saat ini seperti apa? Dari beberapa informasi setelah kejadian tersebut petugas yang mengalami luka di Gantara tersebut sempat dirujuk ke Rumah Sakit Indriati, terus dialihkan ke Rumah Sakit Muwardi Solo. Kondisinya cukup parah, namun demikian yang bersangkutan masih tetap sadar, masih bisa berkomunikasi, dan sampai saat ini masih dalam penanganan tim dokter di Rumah Sakit Muwardi. Demikian. Ya, lalu Bu Wardi, jika Anda lihat dari sekitar lokasi ini apakah sudah ada saksi yang memberikan informasi kejadian di sana? Ya, dari beberapa pantauan ada beberapa orang yang tadi dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, Pak RT, juga ada beberapa warga lain yang didata dan dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Di samping itu ada juga beberapa warga yang dipanggil untuk dimintai keterangan-keterangan lain, apakah mengetahui ciri-ciri orang yang tadi melintas atau masuk di asrama, yang dari beberapa informasi orang-orang dengan orang tersebut berbadan agak gelap gitu. Tapi sampai sejauh ini masih belum diketahui informasi lebih lengkap karena aparat kepolisian juga masih belum dapat dimintai keterangannya. Demikian. Ya. Baik, pemirsa, tadi kita sama-sama dengarkan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian, lalu juga mensterilisasi area sekitar lokasi, mengimbau warga untuk menjauhi lokasi
yang dianggap berbahaya karena pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi terjadi ledakan di asrama polisi Sukoharjo. Dan diketahui korban bernama Bribka Dirgantara Pradipta yang berusia 35 tahun ini pun terluka yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Indriati Solo oleh warga sekitar yang melihat kejadian, yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Dan juga diketahui bahwa korban pun pada saat terjadi ledakan ini masih sadarkan diri, dan hingga saat ini pun juga masih tetap sadarkan diri dan masih bisa diajak berkomunikasi. Ya pemirsa, beberapa saat lalu terjadi ledakan di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Sekitar pukul 18:30 Effendi Roy saat ini masih berada di lokasi dan kita akan terus memperbarui informasi dari sana. Effendi masih bersama kami? Ya, masih. Ya, Effendi, melihat pihak kepolisian masih terus melokalisir ini, berapa personel yang dikerahkan untuk berjaga-jaga melakukan olah tempat kejadian di lokasi? Ya, untuk personel kepolisian yang saat ini dikerahkan untuk melakukan penjagaan di lokasi ada 3 lapis ya. Untuk lapis pertama, aparat kepolisian Brimob bersenjata lengkap melokalisir, menjaga pintu masuk akses pertama di gang utama masuk di lokasi kejadian. Sementara untuk petugas lainnya berjaga-jaga di ring kedua di akses masuk menuju TKP. Sementara yang ketiga ada di luar asrama. Jadi ada 3 lapis penjagaan dari aparat kepolisian bersenjata lengkap. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang aparat kepolisian dalam melakukan olah kejadian perkara, olah tempat perkara, sehingga apa yang dilakukan kepolisian bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Seperti itu. Ya, Effendi, melihat kepolisian masih terus berjaga-jaga dan tadi memang sudah dijelaskan sudah ada 3 titik lokasi penjagaan oleh pihak kepolisian. Nah, lalu ini sudah berapa lama olah tempat kejadian perkara yang telah dilakukan dan apakah sudah ada sedikit informasi yang disampaikan dari hasil olah TKP di sana? Ya, hingga saat ini aparat kepolisian belum memberikan keterangannya. Kapolres Sukoharjo ketika dihubungi juga belum bisa memberikan keterangannya. Di sini juga datang dari Kapolres Solo, beberapa personil dari Polda juga datang ke lokasi, juga belum bisa dimintai keterangannya. Yang jelas sejumlah petugas meminta waktu menyelesaikan olah kejadian perkara dan melakukan penyelidikan, dan nanti akan segera diinformasikan jika tahap awal dari olah TKP dan barang bukti sudah diselesaikan semuanya. Nanti akan aparat kepolisian menjanjikan akan segera menginformasikan terkait peristiwa yang terjadi. Demikian. Ya, kami memang masih terus menunggu hasil dari olah tempat kejadian perkara yang hingga saat ini masih terus dilakukan di sana. Lalu Effendi, melihat tadi sempat kita sama-sama saksikan bentuk dari paket seperti kardus tersebut. Nah, apakah di sana tadi sepertinya ada keterangan seperti untuk korban begitu dan juga alamat. Apakah ada keterangan-keterangan lain yang bisa memberikan petunjuk siapa pelaku di balik ledakan ataupun pengiriman paket ini? Hingga saat ini belum bisa dipastikan paket yang dikirim oleh siapa, untuk siapa, bentuknya apa. Hingga saat ini informasi tersebut masih buntu. Aparat kepolisian masih bungkam, belum bisa memberikan keterangannya terkait peristiwa yang terjadi pada petang tadi. Sementara terkait isi paket itu sendiri,
belum bisa dipastikan apakah di dalamnya tadi berupa bom ataupun berupa apa. Yang jelas aparat kepolisian meminta waktu untuk melakukan penyelidikan terkait permasalahan ini, sehingga informasi yang disampaikan nanti biar akurat, tidak simpang siur, dan tidak menjadi bola liar, tidak menjadi spekulasi. Jadi meminta waktu untuk menyelesaikan olah TKP ini dan penyelidikan nanti akan disampaikan seperti itu. Ya, Effendi, tadi sempat juga Anda sampaikan sudah ada beberapa saksi mengatakan atau menginformasikan kejadian yang sempat mungkin saksi lihat begitu. Lalu dari pernyataan saksi tersebut, saksi ini memang melihat ada seseorang yang mengirimkan paket ke lokasi atau seperti apa yang tadi saksi sempat gambarkan? Untuk saksi sendiri sejauh ini juga belum bisa kita akses secara langsung, hanya kita lihat dari jarak sekitar 50 meter bahwa mereka tengah memberikan keterangan kepada aparat kepolisian terkait kemungkinan bahwa orang yang dilihat ataupun orang yang sempat sempat bertemu atau seperti itu yang mungkin disampaikan, karena dari kejauhan terlihat bahwa ada gestur-gestur aparat kepolisian meminta keterangan terkait kemungkinan seberapa tinggi, seberapa pendek, seperti itu. Jadi kita sendiri juga belum bisa memastikan dari keterangan-keterangan saksi itu sendiri, karena aparat kepolisian juga masih terus memintai keterangan dengan membawa saksi-saksi tersebut ke ruangan lebih tertutup untuk dimintai lebih detail tentang keterangan-keterangan tersebut. Demikian. Ya, Effendi, jika dapat kita saksikan bersama ini, apakah memang dari gerbang asrama dan juga yang menjadi lokasi terjadinya ledakan, atau berapa jarak dari gerbang yang Anda tampilkan saat ini ke lokasi titik terjadinya ledakan atau mungkin di kamar dari korban? Untuk jarak sendiri sebenarnya cukup jauh ya kalau kita ukur dari jalan utama Solo Sukoharjo. Jadi dari jalan utama Solo Sukoharjo sebelah selatan Kretek Badem, yang menjadi aliran Sungai Bengawan Solo, itu dari Kretek Badem itu sekitar 200 sampai 300 meter ke arah selatan, dan masuk ke kanan itu baru masuk asrama, masuk perumahan yang di dalamnya ada asrama, seperti itu kurang lebih. Terus dari situ masih berjarak kira-kira ya 1 kilo untuk masuk akses ke titik lokasi. Namun demikian, untuk masuk ke titik lokasi itu juga harus putar karena harus mengitari kampung, yang mana kampung tersebut dengan asrama itu juga berdampingan. Demikian. Jadi untuk masuk ke akses asrama sendiri memang harus melewati kampung itu sendiri juga. Jadi ada kemungkinan mungkin misalkan dari kejelian petugas ataupun dari keterangan-keterangan dari masyarakat, menyisir keterangan-keterangan masyarakat, ada kemungkinan yang cukup terbuka bahwa siapa dan motivasi siapa yang masuk sampai ke asrama, dengan kemungkinan terbuka akan terdeteksi oleh kejelian aparat kepolisian yang saat ini terus melakukan penyelidikan. Demikian. Ya, Effendi, berarti bisa dipertegas untuk gambar saat ini adalah di depan pintu utama dari asrama ini sendiri atau depan dari kompleks asrama? Ini depan dari kompleks. Jadi persis di depan saya ini adalah gapura, di belakang saya itu adalah perkampungan warga. Jadi kita masuk dari sisi
selatan. Kita masuk dari sisi selatan perkampungan warga. Jadi kita masuk di sini itu sudah masuk asrama, terus komplek asrama, terus kita nanti belok kanan sekitar 50 meter, terus belok kiri. Nah, belok kiri itu mulai masuk gang asrama. Di situ lokasinya tidak jauh dari situ. Ini merupakan titik terdekat dari perkampungan untuk masuk ke akses lokasi kejadian. Demikian. Ya, dari gapura tersebut apakah warga siapapun orang yang mungkin bukan warga juga ini apakah memang diperbolehkan masuk atau sebetulnya ada pemeriksaan khusus? Sebenarnya untuk masyarakat sudah tidak diperkenankan masuk, kecuali masyarakat yang rumahnya di sekitar asrama itu mungkin bisa diperbolehkan ke aparat kepolisian untuk masuk. Namun untuk warga lain yang melihat atau menonton ataupun siapa termasuk awak media tertahan di gapura ini sendiri. Ini bisa kita lihat masyarakat melihat masih melihat sini masyarakat terlihat, bisa kita lihat masyarakat yang ini tertahan di sisi selatan gapura. Sementara untuk Brimob sendiri cukup tegas melakukan penjagaan. Kita juga tidak diperkenankan untuk maju atau masuk ke dalam area karena diperintahkan untuk aparat awak media untuk sabar menunggu gitu, seperti itu. Dan bisa saya laporkan juga di situ terlihat aparat Brimob tengah melakukan pencarian barang bukti atau apa ya itu aparat Brimob menggunakan senter di lapangan mencoba mencari atau menyisir jejak-jejak atau apa dengan lampu senter yang begitu terang disorotkan ke tanah. Beberapa anggota Brimob terus berjalan mengelilingi area yang saat ini dilakukan police line di garis dipasang garis police line. Belum diketahui apa yang dicari oleh petugas di area seperti lahan kosong tersebut. Yang jelas itu ada sekitar 8 anggota Brimob dengan senter. Mereka terus berkoordinasi, terus mencari, melihat, membongkar-bongkar tanah untuk mencari sesuatu. Itu terjadi dilakukan hingga di samping atau di area jalur masuk ke TKP. Demikian. Ya baik, berarti ini pihak kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara dan sudah juga ternyata dipasang garis polisi begitu. Balik lagi untuk mengetahui area sekitar lokasi Effendi. Ini apakah warga ataupun yang di luar warga yang bukan warga tempat lokasi area asrama polisi ini mereka harus lapor apabila memasuki kawasan asrama tersebut? Ya, petugas cukup ketat ini. Mereka tidak main-main pada siapapun yang area yang saat ini tengah dan penyidik olah kejadian perkara. Siapapun warga yang masuk di sini harus menunjukkan KTP ataupun identitas lainnya untuk memastikan apakah benar warga setempat yang ingin masuk ke komplek asrama. Sementara untuk warga yang tidak bisa menunjukkan identitasnya atau siap tetap harus bertahan di luar, diperkenankan aparat kepolisian yang berjaga-jaga hingga di beberapa lokasi dan semuanya sama. Dari beberapa koordinasi dengan beberapa rekan bahwa akses masuk di beberapa titik memang
tidak bisa ditembus. Sehingga semuanya tertahan di pintu-pintu atau pintu-pintu menuju akses di TKP. Demikian. Ya, ini Kak, ini apa artinya? Artinya apakah ketika sebelum kejadian ledakan, pemeriksaan bagi setiap siapapun yang datang ke lokasi ini juga harus melakukan laporan khusus dan menunjukkan identitas mereka, atau hal ini baru dilakukan saat ini karena memang saat ini pihak kepolisian tengah melakukan olah TKP di lokasi? Mungkin karena kejadian ini aparat kepolisian melakukan pemeriksaan identitas. Karena di sini lokasi ledakan kan berada di komplek perumahan. Jadi bukan berada di komplek perkantoran. Di sini juga ada komplek perkantoran Brimob. Di situ dalam penjagaan ketat, sehingga siapapun yang masuk pasti harus menunjukkan identitas yang jelas. Tapi di sini adalah komplek seperti perumahan gitu. Perumahan. Jadi mungkin di sini adalah rumah beberapa anggota, mungkin seperti itu kalau tidak salah. Baik, ini artinya bisa saya laporkan juga ini tim Gegana datang ke lokasi. Tim Gegana tambahan sebelumnya sudah diterjunkan tim Gegana. Ini datang lagi tim Gegana, belum kita ketahui dari mana, dari Polda Jawa Tengah atau dari unit mana. Tapi yang jelas ini untuk melakukan backup dalam pemeriksaan dan penyelidikan TKP. Demikian. ya, Effendi ini dan pemirsa, kita saksikan bersama bahwa tim Gegana tiba, tim Gegana lain atau tim Gegana tambahan. Lalu Effendi, ini mengapa tim Gegana tambahan ini dikerahkan? Apa yang tengah dilakukan di sana? Ya, dari beberapa pantauan kami di sini hingga malam ini masih terlihat eskalasi yang cukup intens aparat kepolisian yang awalnya di radius di sekitar lokasi kejadian sekarang sudah meningkat di sekitar mungkin ya, Effendi 20 bisa hingga tahan 50. sebentar, Ya. kita menuju ke Polsek Grogol untuk mengetahui lebih lanjut karena saat ini sedang diadakan konferensi pers. Mari kita saksikan bersama. Pemeriksaan awal penerima paket menyampaikan bahwa sumbu kembang api atau black powder itu untuk mengusir tikus ini. Ya cukup ya. Dari Indramayu kirim ke alamat di Grogol itu. Grogol, Klaten, ditangkap di Juruk, dibawa pulang di Grogol, gitu. Indramayu ke Klaten. Iya, yang macam mau Klaten. Ya, Pak. Ketangkapnya kok di Juruk dan? Di online. Paket online. Siap. Disanggong sama anggota kita. Yaitu nanti masalah anggota kita lalai, salah prosedur. Nanti kalau sudah sadar kita periksa akan tahu anggota kita. Tetapi saya benarkan bahwa ledakan itu bukan di rumah, bukan di asrama, tapi di halaman kosong. Entah anggota itu inisiatif dibakar apa dibuang, kita nggak tahu. Nanti kita dalami kalau anggota sudah sadar. Ruben? Kalau pengirimannya dari Indramayu kapan, Pak? 22 April 2021. Kesuwi. Paketnya itu. Paketnya sampai di sini kapan itu? Itu. Sebelum Lebaran. Paketnya hampir Lebaran 2021 paketnya. Nah. Jadi satu paket itu sudah meledak, itu yang satu paket belum, hari ini yang belum. Nah, setelah ditangkap itu barang dibawa kemana? Ya, orang diperiksa ya, orang ngerti loh ya. Kan masih belum sadar anggota kita. Jadi barang bukti sudah diamankan. Isinya itu tadi, isinya. Ini isinya paket ini. Isinya bubuk hitam, bahan mercon. Beda lagi ya? Cukup? Kemungkinan. Nanti kalau sudah sadar kita periksa anggota. Ya cukup ya? Ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Agus Sabtono yang berada di lokasi atau di Polsek Grogol untuk mengetahui apa saja yang disampaikan dalam konferensi yang baru saja dilakukan. Selamat malam Agus, silakan laporan Anda hasil konferensi pers yang tadi baru saja dilangsungkan seperti apa saja. Selamat malam Agus, apakah Anda bisa mendengar suara kami? Ya, kami masih menunggu laporan dari Agus. Sementara itu pemirsa, hari ini ledakan di asrama polisi terjadi di Jalan Larasati, Perubahan Grogol Indah, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ledakan diketahui terjadi di rumah asrama anggota Kepolisian Resor Kota Surakarta, yaitu Bribka Dirgantara Pradipta. Ledakan tersebut diduga berasal dari sebuah paket barang warna coklat yang dikirimkan ke rumah Bribka Dirgantara. Curiga karena merasa tidak memesan barang, paket tersebut dibuka di luar rumah oleh Bribka Dirga dan kemudian meledak. Kuatnya suara ledakan sempat membuat jendela rumah di sekitarnya bergetar. Akibat ledakan tersebut, Bribka Dirga kini mengalami sejumlah luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Indriati Solo Baru untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini petugas dari unit penjinak bom masih melakukan olah TKP di rumah tersebut. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut.